Ada cinta yang tidak berteriak. Ia hadir lewat masakan yang tak pernah habis, lewat pelukan di pintu setiap kali kita pulang terlambat. Tapi kita sering lupa bilang terima kasih, lupa bertanya, "Ibu, apakah kamu lelah?" Hari ini bukan tentang jawaban. Ini tentang keberanian melihat ke dalam hati sendiri dan bertanya, sudahkah aku mencintai ibu seperti dia mencintaiku? Untuk ibu, saya rindu semuanya karena di sini saya merantau. Saya rindu masakan ibu. Saya rindu ucapan ibu. Saya rindu pelukan ibu. Kamu bilang, kebetulan saya manggilnya Umi ya. Umi, maafin adik belum bisa jadi yang Umi mau. Belum bisa ngasih yang terbaik buat Umi. Makasih buat semuanya. Sumpah kangen. Saya setiap hari kangen sama Bunda. Saya tidak pernah melupakan Bunda. Karena Bunda saya selalu ngomong, "Kamu lupa Bunda ya, nggak pernah nelpon Bunda lagi di WhatsApp." Ya, saya tidak pernah lupa Bunda. Saya selalu sayang sama Bunda. Gimana pun kondisi Bunda, gimana pun Bunda, yang pasti saya tetap sayang Bunda. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Ardiansyah. Saya berasal dari Sabang. Saya Nurul. Saya seorang ibu pekerja. Saya sudah memiliki 2 orang putri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldebaran Ikhwan Stompul. Saya anak tunggal dari kedua orang tua saya. Saya berumur 19 tahun dan saya sedang bekerja di Aceh. Menurut saya, ibu adalah seorang pahlawan, seorang yang paling berarti di dalam hidup saya, karena dari beliaulah yang menanggung semua keluh kesah, semua keadaan saya, dan saya bersyukur punya ibu seperti ibu saya yang tak habis kasih sayangnya sampai detik saya berbicara sekarang ini. Seorang ibu itu adalah rumah. Ibu, kalau nggak ada ibu sih bisa dibilang rumah itu kayak berhenti ya, stuck. Jadi ya saya ngerasain sendiri juga semenjak jadi ibu nggak boleh ada istilah sakit. 24/7 itu real adanya. Ya segitunya sih seorang ibu, se-powerful itu, sakit pun ya nggak pernah ada istilah itu. Sebelumnya saya terbiasa memanggil ibu saya dengan sebutan Bunda. Bunda adalah seorang yang paling berarti di hidup saya karena di setiap dia berdoa kepada Tuhan, dia tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan saya. Begitupun sebaliknya, saya selalu mendoakan dia agar tetap selalu mendampingi saya di saat saya bahagia maupun susah. Waktu itu di Pantai Ulele, ibu saya bersama teman-teman saya
maksudnya ibu saya bersama teman-temannya. Di situ ada juga saya. Ibu saya tiba-tiba mengajak untuk foto bersama, mengajak saya untuk foto, dan ibu saya di situ memeluk saya. Di situ posisi saya masih kecil, masih anak-anak, tapi entah kenapa di situ hati saya terenyuh ketika saya memeluk ibu saya. Ibu buat saya sebagai seorang putri itu kuat, seorang yang kuat banget. Kenapa? Karena ibu saya udah jadi single parent sekitar 20 tahun dan dia terus berjuang buat kami. Tapi di sisi lain setelah saya besar, saya sudah menjadi ibu juga. Ibu itu nggak cuma sebagai ibu sih, sebenarnya lebih ke teman curhat juga, teman nongkrong juga. Ya 20 tahun, tapi sekitar 3 tahun yang lalu ibu saya juga udah meninggal. Jujur, saat kehilangan ibu itu sehancur itu. Kenapa? Ya yang tadinya setelah saya bekerja, circle, nggak ada lagi circle. Saya cuma taunya temen nongkrong saya itu ibu saya. Pulang kantor juga langsung ngajakin ibu nongkrong. Jadi saat ibu meninggal tuh emang yang kehilangan arah, mau ngajakin nongkrong siapa juga kayak nggak mood apapun, mau ngajakin suami juga beda, memang beda aja vibes-nya sama ibu. Jadi emang betul-betul ngerasa sendiri. Ditambah lagi setelah ibu saya meninggal, saya hamil lalu punya anak yang kedua. Gimana ya, jadi ngerasa jadi sendiri banget sih memang, karena tempat kita pulang itu udah nggak ada. Emang sehancur itu kehilangan seorang ibu. Jadi ngerasa quotes yang bilang gak ada yang bisa menggantiin ibu tuh berasa banget artinya, meaningful banget. Dan ya udah sih, intinya sehancur itu. Jadi kenangan yang paling saya ingat ialah ketika ibu saya sakit. Dulu saya takut sekali kehilangan ibu karena saya pernah mendengar salah satu dokter yang kami datangi berkata bahwasannya ibu kena kanker payudara dan harus ditangani sesegera mungkin, walaupun kanker itu masih di stadium 1 atau 2 dengan cara operasi, setelah itu di kemoterapi. Gimana pun pada saat itu saya berpikir ke hal-hal yang seharusnya tidak saya pikirkan. Saya takut kehilangan ibu karena saya tahu penyakit kanker itu sangat ganas. Tapi alhamdulillah setelah banyak panjangnya perjalanan untuk ikhtiar sembuhnya bunda, gimana pun gak tahu Allah mungkin kasih mukjizat yang awalnya dokter memvonis kanker. Setelah kanker payudara itu diambil dan dibiopsi oleh dokter yang ada di rumah sakit itu, alhamdulillah bunda bukan kena kanker melainkan tumor jinak. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena dia masih mempertahankan ibu saya hingga detik ini. Yang paling saya ingat dari ibu saya adalah saya anak yatim, jadi ibu saya berjuang sendiri untuk menghidupi saya dan adik saya dengan segala usahanya, dengan segala kemampuannya, dengan segala finansialnya.
Dan menurut saya itu adalah pengorbanan yang sangat besar dari seorang ibu untuk anak-anaknya. Momen terakhir ya kalau bisa dibilang ya pas momen meninggalnya beliau, karena nggak ada sakit juga di umur beliau yang udah 67 tahun, nggak ada sakit juga, tiba-tiba cuma ngeluh sakit di dada, jadi ngerasa ya mungkin ya cuma masuk angin aja. Jadi ngerasa kayak gara-gara aku nih meninggalnya nih, karena mungkin andai aja lebih cepat untuk diobati atau ditangani, mungkin ibu masih ada buat saya saat ini. Tapi kan ya nggak tahu ya, ngerasa bersalah juga. Itu sih nyesal yang nggak bisa diungkapin. Yang paling saya ingat dari saya TK hingga saya duduk di bangku SMP, ibu saya selalu mengantarkan saya dan menjemput saya sepulang sekolah. Saya teringat pada kala itu, ibu selalu bangun lebih pagi untuk membangunkan saya sebelum berangkat sekolah, seperti mandi, menyiapkan sarapan, lalu mengantar saya ke sekolah. Tapi saya merasa dulu saya agak berdosa karena selalu cepatlah bun, udah mau telat. Tapi Bunda dengan sabarnya, iya, sebisa mungkin Bunda antar kamu dengan pelan-pelan dan sampai tujuan. Hal memorable yang paling saya ingat kecil, itulah dia. Ibu selalu mengantarkan saya kemanapun saya pergi. Bagi saya, arti kasih sayang ibu adalah segalanya. Karena dari kecil, saya selalu bersama ibu saya. Jadi, ibu saya selalu memberikan apapun, selalu mengusahakan apapun yang saya minta, yang saya inginkan, yang saya perlukan. Dan menurut saya, sepertinya saya tidak dapat menemukan hal-hal seperti itu di orang lain. Dan menurut saya ibu saya yang terbaik. Kasih ibu nggak ada yang bisa ngegantiin. Siapapun nggak akan ada yang bisa ngegantiin itu. Karena even kita punya keluarga lain, kakak, adik, mertua yang baik pun, tapi tetap nggak ada yang bisa ngegantiin sosok ibu di hidup kita. Cuma mau bilang buat kalian yang masih punya ibu, mungkin terdengar klise, tapi ya please sayangi ibu kalian, karena kalau udah nggak ada, nggak akan ada lagi cara buat kalian bisa lakuin apapun. Kalian nggak akan bisa ngegantiin posisi ibu kalian. Just love your mom. Kasih Bunda, gimana ya? Dari umur saya 1 tahun hingga yang ke-19 tahun ini, saya belum pernah jauh dari ibu saya. Dan alhamdulillah karena kemarin keterima kerja yang harus jauh dari kedua orang tua saya, terutama ibu saya, rasa saya kasih ibu itu tidak ada putusnya. Hingga saya di sini yang jauh dari dia menyempatkan juga untuk memasak masakan rumahan, lalu dia mempaketkan masakan itu untuk mengirimkan ke kos saya.
Waktu itu saya pernah meminta sesuatu kepada ibu saya, tapi ibu tidak memberikan. Di situ saya masih anak-anak, saya ngamuk. Posisi ibu saya lagi sedih dan saya tidak sengaja terpukul ibu saya oleh bantal. Di situ ibu saya langsung menangis. Saya merasa bersalah. Saya langsung lari ke kamar. Saya sedih, saya gundah. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya telah menyakiti ibu saya. Akan tetapi tidak lama setelah itu saya langsung mendatangi ibu saya minta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi, tidak akan menyakiti ibu saya lagi. Pasti ada momen itu, karena gak tahu ya, ngerasa makin dekat kita sama ibu kita itu kayak makin banyak selisih pendapat sama ibu. Tapi ya balik lagi, setelah di usia ini, setelah di fase ini, itu tuh ngerasa yang oh ini nih maksudnya dulu tuh ini. Ya apapun yang ibu kita bilang, mungkin buat anak-anak zaman sekarang ngirain yang apa sih, tapi ya percayalah itu tuh emang udah yang terbaik. Apapun yang dibilangin, yang disampaikan sama ibu kalian, itu yang terbaik. Jadi ya mungkin kalian merasa benar, tapi enggak, tetap aja apapun yang ibu kalian bilang pasti itu yang terbaik. Dulu ada momen di saat saya mungkin menyakiti hati ibu saya karena perkataan saya yang terlalu kasar sehingga membuat dia menangis. Dan saya rasa dulu itu kayak setimpal sih, karena karena rasa saya dulu saya tidak salah, tetapi setelah saya pikirkan kembali, saya merasa sangat berdosa karena telah membuat ibu saya menangis. Karena satu tetes air mata ibu itu, kalau yang buat anaknya kan seperti anak durhaka. Makanya saya sangat tidak ingin lagi mengulang momen itu lagi. Untuk ibu, saya rindu semuanya karena di sini saya merantau. Saya rindu masakan ibu. Saya rindu ucapan ibu. Saya rindu pelukan ibu. Namun itu semua tidak ada artinya. Maksudnya adalah untuk sekarang yang saya butuhkan hanyalah ibu. Ya balik lagi ya, tadi seperti saya bilang sebelumnya, buat saya ibu itu nggak cuma seorang ibu, tapi juga teman nongkrong yang paling sefrekuensi. Mungkin kalau di circle lain kita bakalan ada kayak tiba-tiba berantem atau selisih pendapat, tapi kan kalau sama ibu enggak ya. Jadi ya sepele sih, tapi ya segitunya memang sosok ibu di hidup saya. Enggak cuma sebagai orang tua, tapi ibu saya itu adalah dunia buat saya. Sangat merindukan sosok ibu, karena saya masih ingin menjadi putri kecilnya sebenarnya. Mencoba mendapatkan itu dari siapapun, berteman dengan yang lebih tua, even mertua sekalipun sebenarnya, tapi itu nggak akan bisa menggantiin sosok ibu di hidup saya. Pelukan. Kita bisa dapat pelukan dari siapapun itu. Tetapi menurut saya pelukan ternyaman yang pernah saya rasakan itu yang diberi oleh ibu saya.
Dari saya kecil hingga saya sebesar ini, saya tidak pernah malu untuk dipeluk ibu. Karena menurut saya, hanya pelukan ibu yang membuat saya nyaman dan tenang. Apalagi ketika saya khawatir terhadap sesuatu hal yang membuat saya ketakutan, dengan adanya pelukan seorang ibu, saya merasa semua tantangan itu bisa saya hadapi. Yang pastinya, kalau ibu saya berada di depan saya saat ini, saya akan memeluknya sambil berkata, terima kasih untuk segalanya, untuk segala usaha, untuk anaknya yang tidak ada nilainya, yang tidak ada duanya di dunia ini. Bilang, kebetulan saya manggilnya Umi ya. Umi, maafin adik belum bisa jadi yang Umi mau, belum bisa ngasih yang terbaik buat Umi. Makasih buat semuanya. Sumpah kangen. Hai Bunda yang ada di sana, maksudnya di rumah saya. Saya setiap hari kangen sama Bunda. Saya tidak pernah melupakan Bunda. Karena Bunda saya selalu ngomong, kamu lupa Bunda ya, nggak pernah nelpon Bunda lagi di WhatsApp. Ya, saya tidak pernah lupa Bunda. Saya selalu sayang sama Bunda. Gimana pun kondisi Bunda, gimana pun Bunda, yang pasti saya tetap sayang Bunda. Kadang kita baru sadar, ibu adalah rumah saat kita sudah terlalu jauh tersesat. Kita baru ingin pulang saat rumah itu sudah kosong. Tapi cinta ibu tidak pernah pergi. Ia tinggal di napas kita, di langkah kita, di setiap bisikan rindu. Maka pulanglah, meski hanya lewat doa. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku.